Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching dalam supervisi akademik. Kali ini di samping kanan saya sebagai coach, Saya Ella Purnamasari dari UPTD SD Negeri 2 Negeri Katon. dan di samping kiri saya sebagai coach. Saya Aprida Miliani dari UPTD SDN 36 Negeri Katon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ella. Waalaikumsalam Pak Ahmad. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Bu. Ya. Ini Ibu, sebelum kita melakukan observasi dulu ya Bu, ada beberapa yang kita akan diskusikan. Yang pertama tentang rubrik penilaian Bu. Di sini nanti yang saya akan amati atau akan nilai itu pertama dengan alur tirtanya, apakah sesuai dengan alur tirta atau tidak. Terus yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang bobot nanti akan diberikan oleh coach ke coaching. Terus berikutnya adalah respon sendiri, respon yang dilakukan oleh coaching terhadap pertanyaan dari coach dengan ketentuan sebagai rubrik penilaian, yaitu tentu tidak terlepas dari suatu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian mengembangkan potensi coach itu sendiri terhadap coaching. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang praobservasi coaching supervisi akademik, yaitu baik Ibu Ella, ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan tentang diskusi pada kali ini. Yang pertama, kompetensi apa Ibu yang akan dicapai untuk diskusi ini? Ya, tentunya dalam proses coaching, kompetensi yang ingin saya capai yaitu pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Itu adalah kompetensi yang akan dicapai Bu. Spesifikasinya Bu, artinya kompetensi ini kan ada yang diprioritaskan atau yang seperti apa Ibu ya yang diprioritaskan? Untuk secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya capai adalah dua Pak. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang selanjutnya itu memberikan pertanyaan berbobot supaya si coach ini dapat menggali potensinya secara mandiri gitu Pak. Oke, jadi itu adalah, terus kemudian dan juga untuk langkah-langkahnya itu ya sesuai dengan alur kita. Oke, terima kasih Bu Ella, itu gambaran sedikit tentang silakan Ibu nanti dengan coachnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pagi Bu Apri. Pagi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Apri ceritakan di obrolan kita hari ini? Ya, saya ingin menceritakan masalah saya yang terjadi di dalam kelas saya, yaitu saya sudah buntu sekali sehingga saya berniat untuk menceritakan itu kepada Bu Ella. Jadi masalahnya saya mempunyai murid yang jarang masuk sekolah. Itu banyak tidak Bu muridnya kira-kira? Tidak, Nah, satu. Dari harapan Bu Apri, obrolan kita hari ini apa nih harapan yang ingin Bu Apri dapat gitu? Harapan saya dalam obrolan ini adalah saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi anak tersebut agar bisa masuk sekolah seperti rekan yang lainnya. Nah, menurut Bu Apri sendiri apa sih kendalanya yang membuat anak tersebut bisa
apa tadi, jarang masuk ya Bu ya. Jadi izin terus apa yang membuat kendala atau masalah tersebut itu terjadi gitu? Sejauh ini saya belum tahu masalahnya seperti apa, tapi mendengar anak-anak itu katanya memang anak tersebut sering mainan HP, sehingga anak tersebut. Baik. Apa kendalanya yang membuat masalah itu terjadi Bu Apri? Sejauh ini saya belum tahu pasti ya alasan anak tersebut tidak masuk sekolah, tetapi saya mempunyai informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk sekolah dikarenakan sering main HP. Jadi karena kecanduan HP sehingga mengakibatkan si anak ini izin sekolah begitu ya. Nah, kemudian menurut versi Bu Apri sendiri nih ya, dari usaha yang sudah pernah Bu Apri lakukan, jika diskalakan 1 sampai 10 selama ini yang usaha Bu Apri lakukan berapa Bu? Yang sudah saya lakukan skalanya 6. Nah, baik. Ingin ditingkatkan sampai skala berapa itu Bu targetnya? Ingin ditingkatkan sampai skala 8 minimal ya Bu ya. minimal ya. Baik. Jadi di skala 8 ini apa rencana Bu Apri atau bahkan yang sudah Bu Apri lakukan sebelumnya, kemudian apa tindak lanjut Bu Apri untuk mencapai skala minimal 8 ini untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, saya sudah memanggil anak tersebut dan coba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi, awalnya anak tersebut terlihat mulai rajin sekolah, tapi tidak berlangsung lama, siswa tersebut kembali jarang masuk sekolah. Yang akan saya lakukan yaitu saya belum berkolaborasi dengan wali murid sih, dengan wali murid tersebut. Mungkin nanti saya akan melakukan kolaborasi dengan wali murid. Jadi dan selama kita kerjasama dengan guru lain akan sejalan. Baik. Jadi selama ini Bu Apri sudah melakukan segitiga restitusi bahkan ya, kemudian ngobrol langsung sama si anak secara pribadi. Nah, ternyata tinggal rencana lanjutannya adalah mengajak orang tua berkolaborasi serta meminta sharing atau dukungan dengan rekan sejawat. Dari langkah-langkah tadi, apakah ada lagi langkah-langkah yang Bu Apri rencanakan? Ya, saya merencanakan untuk bekerja sama dengan kepala sekolah juga. Jadi, nah, sangat bagus ya Bu Apri sudah menemukan langkah-langkah tadi. Dari langkah-langkah tadi yang akan Bu Apri laksanakan, siapa atau apa yang membuat Bu Apri dapat menjalankan langkah-langkah tersebut dengan komitmen yang baik atau konsisten? Komitmen yang baik ya pastinya saya akan segera melakukannya dengan bekerja sama dengan rekan sejawat, meminta bantuan rekan sejawat dan kepala sekolah. Nah, selanjutnya dari langkah-langkah tadi, mana yang akan Bu Apri lakukan di waktu dekat ini? Yang akan segera saya lakukan yaitu saya meminta bantuan kepala sekolah. Selanjutnya mudah-mudahan nanti kepala sekolah mengizinkan untuk mendiskusikan bersama rekan guru dan kemudian nanti akan menghubungi wali muridnya. Terus alhamdulillah kita sudah di penghujung obrolan kita hari ini Bu Apri. Nah, menurut Bu Apri kesimpulan apa yang kita obrolkan hari ini dan bagaimana perasaan Bu Apri? Silakan. Kesimpulan hari ini saya sudah menemukan solusi. Jadi anak tersebut jarang masuk sekolah, informasi dengan sering bermain HP. Kemudian selanjutnya tindakan saya yang akan saya lakukan adalah saya mendiskusikan dengan kepala sekolah, rekan guru, dan kemudian menghubungi wali murid agar supaya anak tersebut mudah-mudahan dapat kembali ke sekolah lagi. Ya, baik. Mudah-mudahan skalanya meningkat ya Bu ya, baik dari ibu sebagai guru dan murid juga. Nah,
perasaan singkatnya Bu Apri gimana Perasaan setelah singkat kita saya ngobrol ini? adalah saya sudah merasa plong, jalannya sudah terlihat tidak buntu lagi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Skala yang ingin ditargetkan tercapai juga. Sampai ketemu lagi di lain waktu dan mudah-mudahan ada perubahan ke arah yang baik. Terima kasih banyak Bu Apri dan saya juga mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Bu Ella tadi sudah melakukan observasi coaching supervisi akademik yang saya lihat tadi juga perjalanannya sebenarnya seru ini, ya. Jadi antara coach dan coach bisa mengalir begitu, juga saya juga tadi mengamati tentang alur tirtanya juga cukup berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapannya, kemudian indikator-indikatornya juga tercapai seperti yang diharapkan tadi. Respon dari Bu Ella ini ke coach dan coach ke coach juga sama-sama berbaliknya sangat luar biasa, dan seperti yang harapan kita tadi bahwa si coach ini bisa menemukan solusinya. Nah, untuk itu Ibu, satu pertanyaan untuk Ibu, kira-kira dalam kompetensi ini apalagi yang akan dikembangkan ataupun diaplikasikan ke dalam supervisi akademik ini, Bu? Iya. Dari Observasi dari proses coaching ya. Dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi, saya sudah berusaha tadi menerapkan alur-alur tirta di dalamnya, kemudian berusaha menggali potensi si coach itu sendiri kan secara mandiri. Nah, bagaimana dan apa yang akan saya kembangkan lebih khusus lagi kompetensi terkait coaching ini sendiri, yaitu memantapkan lagi alur tirta itu Pak, jadi biar semakin tajam mungkin semakin lancar lah ya Pak ya. Kemudian tak lupa juga lagi-lagi dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diberikan coach agar si coach ini lebih dapat mengembangkan potensinya itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih. Tadi juga sudah banyak sekali Ibu juga melibatkan tentang kemitraan, proses kreatif dan mengembangkan potensi. Itu terima kasih Ibu untuk diskusi pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.